Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anak? Apa kabar semuanya? Semoga anak-anak senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali bersama Pak Ihya. Pada kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan dengan cara selalu semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kemudahan, Allah berikan kepada kita kesehatan. Anak-anak yang soleh dan solihah, tetap kita harus semangat ya. Jangan lupa dalam melaksanakan segala sesuatu kita harus mengucapkan basmalah, kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, hari ini kita akan belajar kembali di tema 1, yaitu tentang indahnya kebersamaan. Dan subtema 1 ya, dengan materi kali ini yaitu tentang gagasan pokok. Gagasan pokok itu selalu berdampingan dengan gagasan pendukung. Ya. Tentunya kalian pasti sering membaca buku kan? Baik itu buku cerita, buku pelajaran, majalah, koran, ataupun yang lainnya. Nah, di dalam bacaan tersebut pastinya terdapat sebuah paragraf. Dan di sebuah paragraf pasti mempunyai gagasan pokok. Ya. Lalu, apa sih gagasan pokok itu? Ayo, siapa yang tahu? Ada yang tahu gagasan pokok itu apa? Ya. Simak dan dengarkan baik-baik. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat ataupun paragraf. Ya. Sedangkan gagasan pokok juga disebut dengan gagasan utama atau ide pokok atau juga pokok pikiran. Ya. Pak ulang lagi. Apa ya gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Ya, ingat. Kemudian gagasan pokok juga biasa disebut dengan gagasan utama, ide pokok atau pokok pikiran. Tahu? Sudah tahu apa itu gagasan pokok? Ayo coba Pak Yip mau dengar apa yang dimaksud dengan gagasan pokok. Ayo coba sebutkan. Ya, itu ya. Baik, kemudian gagasan pokok biasanya terletak itu biasa di awal, di tengah, atau bahkan di akhir paragraf. Ya, itu penempatan pada gagasan pokok. Sedangkan gagasan pendukung ya adalah uraian atau tambahan informasi terkait tentang yang ada pada gagasan pokok. Jadi gagasan pendukung itu adalah sebuah uraian atau tambahan sebagai penjelas daripada gagasan pokok. Kemudian gagasan pendukung juga biasa disebut dengan gagasan penjelas, yang mana tujuannya adalah untuk menjelaskan gagasan pokok. Jadi tujuan daripada gagasan pendukung itu untuk menjelaskan kembali terkait tentang gagasan pokok. Ya, paham? Itu. Nah, bagaimana kita bisa mengetahui ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukung? Itu bisa kita ketahui dengan cara melihat teks bacaan berikut ini. Di sini terdapat teks bacaan tentang pawai budaya. Ya, perhatikan dan dengarkan. Di sini ada pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan
ya, menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, dari teks bacaan tersebut kita bisa mencoba untuk mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Namun sebelum kita menemukan gagasan pokok, kita harus mengetahui terlebih dahulu bahwa teks tersebut mempunyai kalimat utama, ya. Apa sih itu kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, dari situ kita bisa melihat dan mengetahui tentang gagasan pokoknya. Berarti gagasan pokoknya adalah pawai budaya di kampung Babakan. Itu gagasan pokoknya. Sementara sebagai gagasan pendukung atau penjelasnya apa? Bahwa pawai selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Banyak sebagai gagasan pendukungnya. Yang kedua ada Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai. Ya, itu pun termasuk ke dalam gagasan pendukung atau gagasan penjelasnya. Ya, paham anak-anak? Paham? Paham? Ya. Sekarang coba Payung bertanya kembali kepada kalian. Siapa yang tahu apa sih gagasan pokok itu? Dan apa yang kalian ketahui tentang gagasan pendukung? Ya, itu. Paham anak-anak ya? Jangan lupa dibaca lagi ya. Dibaca lagi. Nah, sekarang waktunya kalian untuk mengerjakan tugas agar kalian bisa mengetahui pemahaman kalian tentang gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Apa tugas kalian? Nah, tugas kalian berikut ini. Ya, itu tugas kalian. Sudah dicatat tugasnya? Ya. Kiranya itu saja untuk pembelajaran kita hari ini terkait tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Jadi tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui apa yang kita baca, bahwa terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung di dalam cerita tersebut. Ya, tetap semangat, jangan lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.